Oh, sebuah gerakan tipuan tadi dilakukan oleh Ramai Rumakik, masih Ramai. Sayang sekali memberikan umpan tadi, tapi masih Indonesia mendapatkan bola di sini. Tendangan langsung dan gagal, terlalu tinggi tadi. Iya. Dengan pelan-pelan, Maruf. Iya, pelan. Oh, kali ini cukup berbahaya dan kali ini kita lihat. Oh, sayang sekali kita harus kebobolan di awal pertandingan di babak kedua. Secara mengejutkan, timnas Indonesia U24 harus mengakui kekalahan kontra China Taipei pada laga kedua fase grup Asian Games 2022 cabur sepak bola. Kekalahan ini memaksa Indonesia harus bersabar dan bermain lebih kuat lagi untuk memperebutkan tiket melaju ke babak selanjutnya. Padahal di atas kertas, China Taipei bukanlah lawan yang kuat bagi Indonesia. Terbukti pada turnamen kualifikasi Piala Asia awal September lalu, timnas China Taipei U23 dipermalukan dengan skor akhir 9-0. Meski pada ajang Asian Games ini timnas China Taipei turun dengan skuad yang berbeda saat terbantai 9-0 melawan tim asuhan Sinteyong. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi anak asuhan Indra S. Jafri untuk kembali berbenah. Peluang Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke babak 16 besar dengan catatan harus meraih kemenangan kontra timnas Korea Utara. Tentu ini bukan hal yang mudah, di mana Korea Utara saat ini duduk di puncak klasemen grup. Dan timnas China Taipei hanya akan melawan tim juru kunci Kyrgyzstan. Lalu seperti apa kans timnas Indonesia untuk dapat lolos ke fase 16 besar Asian Games? Yuk intip ulasannya berikut ini. Menang di laga awal dan kalah di laga kedua. Timnas Indonesia U24 mengawali laga perebutan tiket di fase grup Asian Games dengan poin yang memuaskan. Dengan mantap, timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan menghadapi Kyrgyzstan U24 dengan skor 2-0. Dua gol ini diciptakan oleh Ramai Rumakik dan Hugo Samir di babak kedua. Berkat kemenangan tersebut, timnas Indonesia berhasil duduk di puncak klasemen sementara grup F. Sementara itu di posisi kedua klasemen diduduki oleh timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin juga. 3 poin Korea Utara didapatkan saat berhasil mengalahkan China Taipei dengan skor 2-0. Masuki laga kedua fase grup, timnas Indonesia harus tergeser dari puncak klasemen setelah menelan kekalahan tipis dari China Taipei. Sementara di laga lain, Korea Utara berhasil mengunci kemenangan atas Kyrgyzstan dan memastikan poin sempurna dalam 2 laga fase grup. Statistik pertandingan kontra China Taipei. Laga kedua fase grup Asian Games menjadi kekalahan pahit bagi timnas Indonesia. Jalanan menuju jalur juara semakin berat setelah merelakan 3 poin untuk China Taipei. Saat ini menjelang laga terakhir, torehan poin antara China Taipei dan Indonesia sama-sama mengantongi 3 poin. Indonesia hanya unggul torehan gol. Di laga kedua kontra China Taipei, Indonesia takluk dengan skor 1-0. Skor tipis ini dilesakan oleh Chin Wei-yen di awal babak kedua saat berdiri bebas di depan gawang. Dengan sepakannya berhasil mengunci 3 poin bagi timnya. Timnas Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol yang tercipta. Hasil ini membuat peluang Indonesia lolos ke fase 16 besar harus tertunda dan menunggu laga pemungkas melawan Korea Utara. Di atas kertas, Indonesia tampil cukup impresif dalam laga tersebut dengan dominasinya menguasai bola. Secara statistik pertandingan, Indonesia menguasai 81% penguasaan bola. Di lini depan, peluang-peluang banyak yang diciptakan para striker muda timnas, namun tidak ada yang berhasil menembus penjaga gawang China Taipei. Total Indonesia melesakan 15 tembakan dan 9 diantaranya tepat sasaran. Namun nasib baik belum bersama skuad asuhan Indra S. Jafri, dengan keseluruhan tembakan harus berakhir di tangan kiper China Taipei. Lihat dalam pertandingan, koordinasi antar lini tidak berjalan baik. Meski berhasil menciptakan 762 umpan dengan akurat hingga 87%, ketimbang China Taipei hanya berhasil menciptakan 247 umpan. Umpan-umpan antara lini sering kandas ketika memasuki area penalti lawan. Kreativitas di lini tengah juga dinilai oleh banyak pengamat tidak berjalan baik. Hal ini berdampak pada minimnya kreativitas memainkan tempo pertandingan sehingga sulit memberikan umpan-umpan matang ke area pertahanan lawan.
Timnas Indonesia kebanyakan hanya melakukan umpan-umpan pendek tanpa adanya umpan manja untuk lini serang. Pola yang sama terjadi lagi ketika di laga pertama. Ketiadaannya kreativitas pemain tengah membuat gol-gol yang tercipta dari aksi individu pemain dan kesalahan bek lawan yang dikonversi menjadi gol. Jelang pertandingan terakhir kontra Korea Utara, Timnas Indonesia harus tampil habis-habisan agar tetap bisa lolos dari fase grup. Lalu seperti apa skenario agar Timnas Indonesia dapat melaju ke babak 16 besar? Wajib menang kontra Korea Utara. Pilihan terbaik bagi Timnas Indonesia U24 agar dapat lolos ke babak 16 besar harus meraih kemenangan atas Korea Utara meski pertandingan ini tidak mudah. Saat ini Korea Utara menjadi tim terkuat di grup F memuncaki klasemen. Di atas kertas komposisi pemain Korea Utara sedikit lebih baik dan juga akan bermain tanpa beban, sebab sudah mengunci 6 poin sempurna tanpa kebobolan. Jikalaupun Indonesia menang atas Korea Utara diperlukan gol yang lebih banyak agar dapat menggesernya dari puncak klasemen. Ini juga untuk mengantisipasi peluang Cina Taipei menang dengan skor yang besar melawan Kirgistan. Menjadi 3 terbaik. Skenario lainnya yang masih membuka peluang lolos ke fase 16 besar adalah dengan menduduki posisi 3 terbaik fase grup. Peluang ini didapatkan sebab Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri pada turnamen ini. Slot bagi juara ketiga grup semakin terbuka lebar, namun Timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan peluang ini. Urutan saat ini bagi peringkat 3 terbaik di masing-masing grup adalah 4 tim dari 5 tim peringkat 3. Artinya, hanya ada 1 tim peringkat 3 yang tidak memperoleh kesempatan untuk lanjut ke fase 16 besar. Meski peluang Indonesia cukup besar, namun tidak boleh terlena, sebab jika akhirnya Timnas Indonesia berakhir di posisi 3 klasemen grup F, poin melawan Kirgistan sebagai juru kunci tidak akan dihitung. Lepas dari peluang sebagai 3 besar, Timnas Indonesia tetap harus tampil mati-matian pada laga pamungkas nanti kontra Korea Utara. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan ini akan menjadi penambah amunisi tersendiri bagi skuad untuk bermain lebih baik. Menurut kamu, apakah Timnas Indonesia akan memenangkan laga melawan Korea Utara? Yuk berikan tanggapanmu pada kolom komentar di bawah. Thanks for watching and tetap dukung Timnas Garuda.